Orang yang berbelas kasih kepada orang lain akan beroleh kasih Tuhan yang ajaib. Sebaliknya, orang yang tidak berbelas kasih kepada orang lain, maka orang itu tidak akan memperoleh kasih Tuhan yang ajaib. Hiduplah dalam belas kasih, sama seperti Tuhan kita penuh dengan belas kasih. Alkitab berkata, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Kekasih Tuhan, hiduplah di dalam kasih Tuhan dan tunjukkan belas kasihan kepada sesama kita, sehingga kita juga beroleh belas kasihan Tuhan secara ajaib. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mezbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Hari ini kembali kita bertemu dalam program Mezbah Mujizat. Dan jika Anda diberkati, tolong Anda bisa subscribe, Anda pencet like-nya, dan Anda komen yang baik, serta tolong share kepada teman-teman yang lain. Dan kalau saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih, ayo coba ketiklah, katakan, Yesus Maha Kasih. Sekali lagi, Yesus Maha Kasih. Di tengah-tengah dunia yang semakin kehilangan kasih, kasih kebanyakan orang sudah tawar, tetapi mari kita terus hidup di dalam kasih Yesus. Tunjukkan belas kasih Tuhan. Dan saya percaya kita akan makin dipenuhi dengan kasih yang sejati. Mari kita akan naikkan pujian penyembahan bersama dengan BMC Worship. Kasih masih ada. Shalom sahabat Mezbah Mujizat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita dengan memuji, menyembah, meninggikan namanya, itu adalah menyenangkan hatinya. Karena Allah kita adalah kasih. Marilah kita hidup saling mengasihi dan kita mau memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan, dan Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada di dalam dunia. Saat yang lain kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu abadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tanpa batas dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih yang Kau sudah berikan bagi setiap kami. Amin. Percaya kasih masih ada di dalam dunia. Kami percaya kasih-Mu Tuhan masih ada di dalam dunia ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, biarlah kasih-Mu selalu ada dalam hidup setiap kami. Biarlah kami berbagi dengan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar
kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Kami lepaskan Tuhan, kasih Tuhan. Itulah yang membuat kami kuat. Alasan hatiku percaya kasih masih ada di dalam dunia. Sekali katakan, Saat yang lainnya begitu terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu buat setiap kami, untuk semua cinta-Mu untuk umat manusia ini Tuhan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada di dalam dunia. Kasih masih ada di dalam dunia. Kasih-Mu Tuhan, Kasih masih ada di dalam dunia. mari kita sembah Dia. Kasih Tuhan yang tak terbatas, kasih Tuhan yang buat kami bertahan, kasih Terima kasih buat kasih, terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu, untuk kasih. Demikianlah firman Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada Allah lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, Dia Allah yang mengerti dan Dia Allah yang peduli akan setiap kita, anak-anaknya dan umat-umat yang dikasihinya. Bawa hati kita kepada Dia, angkat suara lebih lagi, lebih lagi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. satu hal. Namun Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, agar kita bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup membuat sampai mujizat dalam hidup kami. menjadi nyata. Hati kami memuji-Mu, hati kami menyembah. Dia mengerti, Dia peduli, Dia peduli persoalan apapun masalah dan persoalan kita, datang pada Tuhan. Mintalah kepada Dia, Dia Allah yang sanggup memberikan kita kemenangan, jawab setiap doa-doa kita. persoalan yang kita alami. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Namun satu yang Dia
mujizat menjadi nyata. Yang percaya mujizat Tuhan katakan, Yang mengerti, yang peduli, persoalan terima kasih Tuhan, Engkau memperdulikan kami, Engkau memperhatikan kami. Engkau Yesus yang tidak pernah meninggalkan yang kami. peduli, persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia pinta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. mari dengan segenap hati nyanyikan bersama-sama. Dia mengerti, Dia peduli, persoalan Datang pada Tuhan dengan segenap hati kita. terjadi. Yesus yang memperdulikan setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka Dia yang akan bertindak. Dia yang akan bekerja di jalan-jalan. Namun satu yang Dia pinta, Bawa hati kita untuk percaya kepada Tuhan. sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia pinta agar kita percaya, Sampai mujizat. sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia pinta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Kami percaya mujizat-Mu nyata bagi kami. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Bergembiralah. Sampai selama-lamanya. Yesus yang sanggup membuat mujizat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang pegang kendali akan setiap hidup kami. Kami tidak takut Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti dan peduli atas setiap keadaan dan pergumulan kita. Itulah pujian yang kita sudah naikkan bersama dengan BMC Worship. Dan jika saudara percaya bahwa Yesus sungguh peduli atas setiap kita, coba katakan bahwa Yesus selalu peduli dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus selalu peduli dalam hidupku. Saya kembali menyapa buat semua sahabat Mesbah Mujizat yang sudah hadir hari ini, baik secara live maupun menyaksikan siaran ulangnya. Kasih setia Tuhan selalu baru buat setiap kita yang sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan hari ini, saudara sekalian, kita masih akan melanjutkan apa yang kita sudah belajar selama beberapa episode ini. Dan hari ini tema kita dari Mesbah Mujizat adalah jangan abaikan belas kasihan. Jangan abaikan belas kasihan. Lihat bagaimana Tuhan Yesus berkata dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yaitu persepuluhan harus dilakukan, kata Yesus, dan yang lain jangan diabaikan. Dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan Yesus
tidak pernah menentang perpuluhan. Tetapi dalam konteks ayat ini, Tuhan Yesus menentang kemunafikan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mengapa? Sebab ketika mereka memberi persembahan, yaitu persepuluhan, tetapi mereka tidak hidup di dalam keadilan, tidak hidup di dalam belas kasihan, dan tidak hidup di dalam kesetiaan. Justice, mercy, and faith. Nah, 3 hal ini yang diabaikan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Walaupun mereka memberikan korban persepuluhan, namun Tuhan berkata jangan abaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi, saudaraku, yang ditentang oleh Tuhan Yesus bukanlah persepuluhan, tetapi kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi bagi saudara sekalian yang belum mengikuti, saya sudah sampaikan dalam beberapa episode Mezbah Mujizat sebelumnya, dengan tema Yesus tidak menentang perpuluhan. Bahkan sebetulnya Yesus berkata, you should tithe. Kamu harus memberikan perpuluhan. Dari Matius 23 ayat 23 ini dalam terjemahan bahasa Inggris NLT, New Living Translation. Lalu juga kita sudah belajar dalam episode Mezbah Mujizat kemarin, jangan abaikan keadilan. Ternyata keadilan yang Tuhan maksud bukanlah sama rata, sama rasa. Itu namanya komunis. Tetapi justru keadilan punya pengertian kita harus memberikan kepada mereka yang berhak menerima sesuai dengan jatah atau porsi mereka. Nah, hari ini saudara sekalian kita akan belajar jangan abaikan belas kasihan. Yesus berkata, mengapa yang terpenting dari hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, kamu tidak lakukan. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar. Jangan abaikan belas kasihan. Ayo coba ketik katakan, saya harus hidup dengan belas kasih. Sekali lagi, coba ketik, saya harus hidup dengan belas kasih. Apa itu belas kasih? Mercy atau compassion. Seorang penulis Kristen bernama Karen Armstrong dalam bukunya yang berjudul Compassion, saudara sekalian, dia berkata, berbelas kasih atau compassion adalah menempatkan diri kita dalam posisi orang lain untuk ikut merasakan penderitaannya, seolah-olah itu adalah penderitaan kita sendiri, dan dengan murah hati masuk ke dalam sudut pandang orang tersebut. Menarik sekali definisi compassion atau belas kasih atau mercy yang disampaikan oleh Karen Armstrong. Saya ulang lagi. Berbelas kasih atau compassion adalah menempatkan diri kita dalam posisi orang lain untuk ikut merasakan penderitaannya seolah-olah itu adalah penderitaan kita sendiri. Dan dengan murah hati kita masuk dalam sudut pandangnya. Istilahnya adalah kita harus mencoba berdiri di sepatu orang lain. Ketika kita melihat ada orang yang menderita, ada orang yang mungkin terlalu jahat hidupnya terhadap kita, ada orang yang mengalami kehancuran, ada orang yang gagal, maka kita tidak boleh dengan mudah menghakimi mereka, tetapi biar kita hidup dalam belas kasih, compassion, mercy, di mana kita menempatkan diri kita dalam posisi mereka, sehingga kita bisa ikut merasakan seolah-olah itu adalah penderitaan kita. Ada empati, ada kepedulian, dan dengan murah hati kita masuk dalam sudut pandang mereka, sehingga ketika kita menggunakan kacamata belas kasih, ikut ada di posisi orang tersebut, maka jelas kita akan sungguh-sungguh punya belas kasih untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang tersebut. Sebagai orang percaya, jangan hanya hidup dalam keadilan atau justice, tetapi kita juga harus hidup dalam belas kasih
mercy atau compassion. Ayo coba katakan, saya harus hidup dalam belas kasih. Saya harus hidup dalam belas kasih. Nah, kekasih Tuhan, Yesus mengatakan agar kita melakukan persepuluhan, tetapi jangan abaikan untuk hidup dalam keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Dan kali ini kita akan mendalami belas kasih yang Yesus ajarkan itu seperti apa. Saudara sekalian, saya pelajari ada 3 rahasia belas kasih yang Yesus ajarkan, yang kita perlu untuk belajar dan praktekkan. Yang pertama adalah belas kasih dalam memberi pengampunan. Belas kasih dalam memberi pengampunan. Dan belas kasih dalam memberi pengampunan dari yang Yesus ajarkan dapat kita lihat dan pelajari dari perumpamaan Yesus tentang hamba yang beroleh pengampunan. Hamba yang punya hutang 10.000 talenta, lalu akhirnya dia tidak sanggup membayar hutangnya. Namun raja itu akhirnya berbelas kasih dan mengampuni. Tetapi ketika dia keluar, hamba ini yang telah diampuni, dia berjumpa dengan temannya yang berhutang kepada dia hanya 100 dinar. Dan temannya minta maaf karena dia belum bisa melunaskan. Tetapi akhirnya hamba yang diampuni 10.000 talenta ini mencekik leher temannya dan menjebloskan ke dalam penjara. Maka peristiwa itu didengar oleh raja. Raja yang penuh belas kasih sangat marah. Kenapa? Karena harusnya kalau hamba ini telah diampuni dan telah beroleh belas kasih dari raja, harusnya dan sudah semestinya dia juga belajar berbelas kasih dengan temannya yang berhutang hanya 100 dinar. Dan di sini menjawab sebuah pertanyaan Petrus. Berapa kalikah kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Dan di sini Yesus sedang mengajar tentang belas kasih dalam memberi pengampunan. Dan lihat apa yang terjadi, saudaraku. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 32 sampai 33. Raja itu menyuruh memanggil orang itu, hamba yang telah diberi pengampunan 10.000 talenta, tetapi tidak mau mengampuni temannya yang hanya berhutang 100 dirham. Dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu? Lihat ayat ini. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, berbelas kasih kepada saudaramu, seperti aku telah mengasihani engkau? Saudara sekalian, raja ini begitu marah, karena ternyata hamba ini telah beroleh belas kasih, tetapi dia tidak mau hidup dalam belas kasih kepada temannya yang berhutang kecil kepadanya. Hari ini, saudara sekalian, betapa sering kita memohon belas kasihan Tuhan, meminta kemurahan Tuhan, meminta pengampunan Tuhan. Dan jika Tuhan saja mau mengampuni kita, harusnya kita sudah selayaknya juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Jangan simpan dendam, jangan terus simpan kebencian, kekecewaan, kepahitan. Jika Tuhan saja mau mengampuni kita, mengapa kita tidak mau mengampuni mereka yang bersalah kepada kita? Lihat bagaimana sebelumnya Simon Petrus bertanya dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Di sini Simon Petrus memberikan sebuah batasan pengampunan dalam jumlah yang menurut dia manusia sudah terbaik dan terbanyak. Tapi lihat ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kamu harus mengampuni. 70 kali 7 kali artinya kita harus mengampuni
tanpa batas. Kita harus mengampuni dengan belas kasih. Nah, saudara sekalian, hari ini mungkin saudara disakiti, Anda dikecewakan, saudara mungkin dikhianati, Anda ditinggalkan, Anda dirugikan oleh teman saudara, keluarga Anda, atau orang-orang yang Anda percayai, atau bahkan mungkin oleh hamba Tuhan. Hari ini belajar posisikan hidup kita di dalam kehidupan orang yang jahat tersebut. Sehingga kita dari benci, kita mulai justru kasihan. Karena ternyata dia jahat, karena dia sendiri tidak punya kebahagiaan dalam hidupnya. Oh, dia itu ngomongnya kasar, menyakitkan, karena dia sendiri adalah orang yang terluka. Oh, ternyata dia itu jadi orang yang begitu kejam, karena ternyata sejak kecil dia disiksa oleh orang tuanya dengan kekejaman yang sangat sadis. Ketika kita mencoba memahami kondisi orang itu, berdiri di sepatu orang itu, maka dengan mudah dari kebencian kita akan bisa mengampuni. Belajar posisikan dan selami pikiran, kondisi dan keadaan orang yang menyakitkan kita, sehingga dari kebencian akan bisa berubah menjadi empati penuh dengan belas kasih. Saudara sekalian, mari kita belajar, jika Tuhan saja mengampuni kita, tidak ada alasan untuk kita tidak mau mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Ayo coba ketiklah, coba katakan, saya harus mengampuni karena saya telah diampuni. Sekali lagi, saya harus mengampuni karena saya telah diampuni. Hari ini saudara sekalian, ketika mungkin pasangan Anda menyakitkan Anda, mengecewakan Anda, ketika anak saudara, orang tua Anda, orang-orang yang Anda percayai, mengkhianati dan mengecewakan Anda, hari ini, mari kita menunjukkan belas kasih kita dengan memberi pengampunan. Ingat dalam doa Bapa kami, Yesus berkata, berdoalah, ampunilah kesalahan kami, sama seperti kami telah mengampuni mereka yang telah bersalah pada kami. Ampunilah kesalahan mereka, sama seperti kami telah diampuni. Nah, saudara sekalian, ternyata setelah kita diampuni oleh Tuhan, maka kita harus juga mau melepaskan pengampunan. Mari kita belajar untuk berbelas kasih dalam memberi pengampunan. Berapa banyak kita seperti Simon Petrus, kita sering kali berkata, sudah 3 kali aku ampuni, kok dia terus berbuat hal yang sama lagi? Sudah 7 kali aku sudah ampuni, tapi dia tetap jahat. Yesus berkata, pakailah belas kasihan Tuhan untuk kita mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya mengampuni tanpa batas. Memang kita harus tegas, tetapi tetap harus mengampuni. Saudara sekalian, hari ini, jangan sampai hidup kita dalam keadaan tidak menikmati setiap kemurahan Tuhan yang telah Dia sediakan, gara-gara kita tidak mau melepaskan pengampunan. Saudara, seringkali ada orang dengan mudah mengampuni orang-orang yang dia tidak terlalu kenal. Tetapi begitu orang yang dekat dengan dia, atau orang yang sering dia tolong, menyakitkan, maka dia berkata, aku nggak mungkin bisa mengampuni, karena orang ini terlalu jahat. Mungkin kalau orang yang bersalah adalah jemaat biasa, dengan mudah kita memaklumi. Tetapi ketika yang bersalah kepada kita adalah seorang hamba Tuhan, yang mengajarkan firman, lalu kita berkata, saya nggak mungkin mau mengampuni dia, terlalu sulit. Karena kalau jemaat biasa kan memang nggak tahu firman, lah dia kan hamba Tuhan. Tapi ingat saudaraku, tidak ada alasan dan tidak ada kondisi. Oh, ampunilah hanya mereka yang tidak sungguh-sungguh atau yang imannya lemah. Tidak. Tetapi siapapun, Yesus berkata, ampunilah 70 kali 7 kali. Hari ini, jika saudara mau mengalami kemenangan, izinkan kemurahan dan kasih Tuhan mengalir memenuhi kita, sehingga kita bisa dengan belas kasih mengampuni. Dengan belas kasih kita memberikan pengampunan kepada semua orang yang menyakiti kita. Walaupun mereka tidak minta maaf, tidak minta ampun,
dan tidak mengakui kesalahannya. Namun karena terlalu limpah kasih Tuhan dalam hidup kita, maka kita sudah mengampuni dan melunaskan hutang kesalahannya daripada hidup kita. Percayalah, ketika kita melepaskan pengampunan, maka kitalah yang justru diuntungkan. Saat kita justru hidup dalam kebencian, kita yang rugi. Saat kita terus hidup dalam kebencian dan dendam, itu bisa merusak kebahagiaan kita, bisa merusak suasana hati kita, bahkan bisa merusak berkat kita, dan juga bisa merusak kesehatan kita. Berapa banyak orang kena kanker, berapa banyak orang kena gondok, kena migrain, kena mah, gara-gara mereka menyimpan dendam, kebencian, dan tidak mau mengampuni. Hari ini jangan tunda, putuskan untuk kita membuat hidup kita berbelas kasih dalam memberi pengampunan. Ayo coba katakan, saya mau mengampuni. Sekali lagi, saya mau mengampuni. Nah, yang kedua, saudara sekalian, belas kasihan yang Yesus ajarkan buat setiap kita adalah belas kasihan dalam mengasihi. Belas kasih dalam mengasihi. Dan ini kita bisa belajar tentang belas kasih dalam mengasihi dari perumpamaan Yesus tentang anak yang terhilang. Lihat bagaimana anak yang terhilang itu, yaitu si bungsu, sudah terlalu kurang ajar kepada ayahnya. Tetapi ayah itu tetap dengan belas kasih menyambut dan menerima kepulangan dan pertobatan sang anak. Sedihnya sang sulung tidak bisa menerima pertobatan adiknya yang sudah hancur dan melukai sang ayah, mempermalukan nama keluarga. Tetapi lihat, justru ayahnya memberikan sebuah pengertian agar sang sulung juga mau berbelas kasih dalam mengasihi. Saudara, setelah kita berbelas kasih dalam pengampunan, yang kedua, Tuhan mau mengajar agar kita berbelas kasih dalam mengasihi. Mengampuni mungkin jauh lebih mudah daripada kita belajar berbuat baik, belajar mengasihi mereka yang telah merugikan, menyakitkan kita. Kita harus belajar dari Bapa yang tetap mengasihi kedua anaknya, yaitu si bungsu dan si sulung, apapun kondisi mereka. Dan ini merupakan gambaran daripada Bapa surgawi. Mintalah dari Tuhan agar kita memiliki hati Bapa untuk mengasihi mereka yang menyakitkan kita, untuk kita tetap bisa berbuat baik kepada mereka yang telah merugikan kita. Lihat di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 20, dikatakan, maka bangkitlah ia sang bapa, dan bangkitlah ia si bungsu, dan pergi kepada bapaknya, pulang ke rumah bapak. Ketika ia si bungsu masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya, hati ayahnya oleh belas kasihan, by mercy, with compassion, dengan belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lihat bagaimana sang ayah tidak hanya mengampuni, tetapi sang ayah menerima kembali kepulangan si bungsu. Bahkan dia buatkan pesta, dia berikan status anak, dan dia berikan cincin, jubah, dan kasut. Saudara sekalian, ini berbicara tentang otoritas, tentang yaitu hak sebagai seorang anak. Lihat bagaimana sang Bapa ini, gambaran Bapa surgawi, mau sungguh-sungguh, saudaraku, bukan hanya mengampuni, tetapi mengasihi. Ada orang mau mengampuni, tetapi setelah itu ia tidak pernah mau lagi mengasihi, tidak mau lagi berdekatan dengan orang tersebut. Dia tidak mau lagi satu kerjaan dengan orang itu. Bahkan dia tidak mau satu rumah. Apalagi ada orang yang akhirnya mengampuni, tapi sudah nggak mau lagi satu komsel atau kelompok sel. Sudah tidak mau lagi satu gereja. Kenapa? Dia berkata, aku sih ngampuni pendeta, tapi setiap kali aku lihat wajahnya nek banget. Aku gondok sekali.
Nggak mungkin aku bisa berdekatan dengan orang itu. Saya mau ngampuni, tapi saya nggak mau dekat-dekat. Saya mau jauh-jauh dengan dia. Saudara sekalian, belajarlah memiliki belas kasih. Bukan hanya dengan mereka yang baik dengan kita, tetapi dengan mereka yang jahat dan yang pernah menyakitkan kita. Ketika orang-orang yang pernah merugikan, menjelek-jelekkan kita, bahkan juga yang pernah mengkhianati kita, kembali datang mendekat dengan kita, maukah kita punya hati seorang Bapa yang menunjukkan belas kasih dalam mengasihi? Sebagai gembala, saya adalah orang yang terus mau belajar memiliki kasih Bapa. Saya masih belum sempurna. Saya seringkali masih struggle dengan semua kondisi-kondisi yang harus saya bereskan dengan Tuhan. Tetapi saya mau terus kasih Bapa dialirkan dalam hidup saya. Bahkan ketika ada jemaat yang pernah menjelek-jelekkan, meninggalkan kami, dan saudaraku, dengan berniat jahat mau menghancurkan gereja, saya lepaskan pengampunan. Dan Tuhan suka ketika mengampuni. Tetapi ternyata, sekian tahun kemudian, orang-orang tersebut ada yang kembali ke gereja kami. Di awal secara manusia, saya struggle. Saya yakin semua kita secara alamiah pasti sulit. Tetapi saya berkata, Tuhan berikan aku hati seorang bapa. Seperti anak bungsu yang kembali pulang bertobat. Aku bisa merangkul, aku bisa memeluk, dan menerima dia kembali. Dan saya bersyukur ketika Tuhan upgrade hati saya, maka sudah mulai ada orang-orang yang dulu salah mengerti, yang akhirnya Tuhan kirim kembali. Dan saya bukan hanya mau mengampuni mereka, tetapi saya mengasihi mereka. Saya mendoakan, saya melakukan melayani apa sebaik mungkin yang saya bisa kerjakan. Mungkin ada suami Anda yang pernah berkhianat, menyakiti hidup Anda, para istri, dan anak-anak. Mari kita belajar tunjukkan belas kasih bukan hanya mengampuni, tetapi dalam belas kasih untuk mengasihi, menerima dia kembali saat dia datang bertobat. Saudara, jangan ajarkan kebencian kepada keluarga kita. Jangan ajarkan kepahitan kepada anak-anak kita. Tetapi ajarkan belas kasih dalam mengampuni dan dalam mengasihi. Percayalah, kasih tidak akan pernah gagal. Kasih tidak akan pernah kalah. Percayalah, kasih Yesus pasti akan menang. Dan kita dimampukan untuk berbelas kasih dalam mengasihi, dalam berbuat baik, ketika kita izinkan kasih Yesus terus mengalir dalam hidup kita. Ayo yang mau, coba ketiklah, katakan, saya mau mengasihi dengan kasih Yesus. Sekali lagi, saya mau mengasihi dengan kasih Yesus. Saya mendengar banyak kesaksian istri-istri yang tadinya dikhianati oleh sang suami, tetapi ketika dia menerima kasih Yesus, dipulihkan. Bukan hanya dia bisa mengampuni, tetapi menerima, mengasihi suaminya kembali sama seperti Tuhan telah menerima. Sehingga akhirnya kehidupan rumah tangga dan pernikahannya dipulihkan kembali. Yang ketiga, yang terakhir, belas kasihan yang Yesus ajarkan, yang harus kita lakukan adalah belas kasih dalam berkorban dan melayani. Belas kasih dalam berkorban dan melayani. Saudara, kalau kita sudah berbelas kasih dalam mengampuni, itu bagus. Jika saudara sudah berbelas kasih di dalam mengasihi, berbuat baik, menerima kembali, itu sudah bagus. Tetapi yang ketiga yang Tuhan mau agar kita tidak mengabaikan belas kasih, kita juga harus berbelas kasih dalam berkorban dan dalam melayani. Dan ini kita bisa dapatkan dari perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Ketika imam maupun orang Lewi tidak mau berbuat apa-apa, bahkan mereka pura-pura tidak lihat tentang seorang yang habis dirampok, dipukul, dan sudah sekarat di tepi jalan.
Tetapi lihat bagaimana orang Samaria rela untuk melayani, rela untuk berkorban. Dan inilah yang Tuhan mau agar kita hidupi. Lihat dalam Lukas 10 ayat 33-34. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika orang Samaria melihat orang itu, orang yang tergeletak, sudah sekarat, habis dipukul oleh para perampok, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Wow, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi orang Samaria ini menunjukkan dalam pengorbanan dalam pelayanannya kepada orang yang menderita ini dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Inilah sebuah pengorbanan, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara, di sini Yesus sedang mau mengajar agar kita berbelas kasih dalam berkorban dan dalam melayani. Seringkali kita menjadi seperti imam dan orang Lewi yang tidak peduli, yang tidak punya empati, compassion saat melihat jiwa-jiwa membutuhkan pelayanan, membutuhkan pertolongan kita. Tahukah Anda bahwa Tuhan mau agar kita belajar berbelas kasih dalam berkorban dan dalam melayani. Saudara, orang bisa melayani, tetapi bisa melayani tanpa belas kasih, hanya karena tugas, hanya karena kewajiban. Tetapi orang yang penuh belas kasih, pasti akan mau melayani. Ayo coba katakan, saya mau berkorban dan melayani. Sekali lagi, saya mau berkorban dan melayani. Memang melayani itu sangat merepotkan. Saudara, melayani itu memang capek, melelahkan. Terkadang apalagi yang kita layani rewel. Yang kita layani ternyata mungkin tidak tahu berterima kasih. 2,5 tahun lebih setiap minggu sekali, hari Kamis, kami di depan gereja BMC, Bethany Medical Center di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Kami berbagi makanan buat bangsa-bangsa. Saudara, terkadang merepotkan sekali. Ada kalanya makanan yang mereka nggak suka dibuang-buang di tepi jalan. Kami dikomplain oleh tetangga. Kami harus bersihkan. Atau ada juga yang berantem. Atau ada yang serakah. Ada yang kemudian, saudaraku, ternyata liciknya bukan main. Ya kan? Ada banyak hal yang mereka kerjakan. Dan kita bisa capek, bisa ikut marah atau emosi. Tetapi, jika kita ingat bahwa kita harus melayani dengan belas kasih, maka itu tidak akan membuat kita terus hidup dalam kemarahan atau rasa kesal. Ayo coba katakan, saya mau melayani walaupun repot. Haleluya. Sekali lagi, saya mau melayani walaupun repot. Orang yang penuh belas kasih juga siap berkorban. Lihat bahwa orang Samaria ini dalam perjalanan. Mungkin dia punya perjalanan bisnis, atau lagi vacation, liburan, atau mungkin lagi ada sebuah keperluan penting, tetapi dia rela berkorban. Bahkan dia persembahkan keledainya untuk ditunggangi oleh orang yang terluka ini. Bahkan dia rela memberikan uang, anggurnya, waktunya, tenaga, dan perhatiannya. Lihat bahwa orang yang penuh belas kasih akan siap berkorban dan tidak pernah hitung-hitungan. Orang yang berkorban karena cinta, dia tidak akan pernah hitung-hitungan. Sebaliknya kalau ada orang melayani lalu tanya, apa yang saya dapat dari gereja? Kok gereja kurang perhatian dengan saya? Apa untungnya saya melayani? Sudah banyak korban, tidak pernah dipuji, tidak pernah dihargai, tapi dilupakan. Saudara ingat, justru di situ ujian. Apakah kita melakukannya hanya karena kewajiban, atau mencari sesuatu keuntungan, ataukah kita melayani karena belas kasih? Saya berharap agar kita melayani bukan karena kewajiban atau cari cuan atau uang atau untung, tetapi kita cari sebuah perkenanan Tuhan dengan kita membalas kebaikan Tuhan. Ayo coba katakan, saya mau balas kebaikan Tuhan. Sekali lagi, saya mau balas kebaikan Tuhan.
Melayani itu juga harus siap disalah mengerti, siap untuk dimanfaatkan, siap untuk dilupakan. Dan memang secara manusia bisa menyakitkan dan mengecewakan. Tapi percayalah, kita harus melayani dengan belas kasih. Dan percayalah bahwa orang yang penuh belas kasih, dengan sukacita, kita tetap akan melayani, akan berkorban. Dan percayalah hasilnya, orang yang hidup dalam belas kasih akan beroleh belas kasih Tuhan dan manusia secara luar biasa. Haleluya. Ayo coba ketik, katakan, saya mau hidup dalam belas kasih. Sekali lagi, saya mau hidup dalam belas kasih. Saudaraku, jangan abaikan belas kasihan. Mintalah kasih Yesus untuk terus memenuhi hati kita dengan mercy-Nya, compassion-Nya, dengan belas kasihannya. Dan belas kasihan yang Yesus ajarkan, yang pertama adalah belas kasih dalam memberi pengampunan. Jika kita saja diampuni oleh Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni orang-orang yang mengecewakan, yang telah menyakiti kita, apapun dan siapapun dia. Yang kedua, belas kasih dalam mengasihi. Tuhan tidak hanya mau kita mengampuni, tetapi kemudian menjauhi orang itu. Tetapi kita tetap berbuat baik, bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan yang ketiga, Tuhan mengajar agar kita berbelas kasih dalam berkorban dan dalam melayani. Hari ini, saudaraku, apapun kondisi Anda, mari kita belajar, kita hidup di dalam belas kasih, dalam berkorban, dan dalam melayani. Besok, saudaraku, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Ibu Debbie Basir. Lalu juga Kamis, Ibu Debbie Basir akan kami wawancarai dalam seminar tentang keluarga. Dan hari Jumat kita akan belajar, jangan abaikan kesetiaan. Nah, saudara sekalian, mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau mengajar kami, untuk kami bisa hidup di dalam belas kasihan, compassion, mercy. Tuhan, ampuni kalau seringkali kami tidak pernah bisa berempati kepada orang lain. Ampuni kalau seringkali kami tidak bisa, yaitu mengampuni, karena kami merasa bahwa orang itu tidak layak kami ampuni. Tetapi hari ini, Engkau mengajar kami untuk kami berbelas kasih dalam memberi pengampunan. Seperti perumpamaan tentang hamba yang telah diampuni 10.000 talenta. Kami tidak mau sampai disiksa oleh para algojo, penyakit, oleh penderitaan, oleh semua beban, karena kami tidak mau mengampuni. Hari ini dalam nama Yesus, kami lepaskan pengampunan. Ayo coba katakan, kami lepaskan pengampunan buat semua orang yang menyakiti kami. Kami lepaskan pengampunan. Semua hutang dosanya, hutang kesalahannya kami lunaskan dalam nama Yesus. Dan biar kami juga berbelas kasih dalam mengasihi, berbuat baik. Dan kami juga berbelas kasih dalam berkorban dan dalam melayani. Berkati semua sahabat Mezbah Mujizat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami pergumulan tentang ekonomi, hutang, pekerjaan yang lesu, Tuhan berkati, cukupkan dengan cara ajaib, yang mengalami pergumulan tentang keluarga, tentang pernikahan, tentang suami, tentang istri, tentang anak, orang tua, pasangan, Tuhan yang menjamah semua, pulihkan, dan setiap permohonan doa yang sudah dipanjatkan oleh anak-anak-Mu, biar Tuhan yang menjawab satu persatu, mujizat demi mujizat terjadi. Di dalam nama Yesus, kami percaya anugerah-Mu berlimpah. Kami minta kemurahan dan belas kasih-Mu Tuhan. Sekarang sudah kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Yesus Tuhan. Turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Saudara sekalian, mari kita belajar percaya bahwa Tuhan terlalu baik buat kita. Dan jika Tuhan saja mau mengasihi kita, maka kita juga harus mau berbelas kasih kepada orang lain. Jangan lupa untuk Anda follow Instagram saya Lukas Kusuma atau Instagram Bethany Miracle Center. Dan di Facebook ada Bethany Church. Anda bisa add friend dan juga di page ada PDT Lukas Kusuma. Dan jangan lupa untuk Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Anda pencet like-nya, komen yang baik, dan share kepada teman-teman Anda. Dan setiap hari jam 7 malam waktu Jakarta,
YouTube channel Bethany Miracle Center akan hadir dari Senin sampai Sabtu, dan hari Minggu akan 2 kali ibadah secara onsite yang akan kami tayangkan secara live streaming dari YouTube channel kita. Saya percaya ketika kita hidup dalam kemurahan hati, dalam belas kasihan, maka tak henti-hentinya belas kasihan Tuhan nyata buat saudara dan saya. Saya Pastor Lukas Kusuma menyampaikan berkat Tuhan, shalom Tuhan, biar kita terus hidup dalam belas kasihan. Jangan pernah abaikan belas kasih. Sampai berjumpa besok, Tuhan Yesus memberkati.